Orientasi pendidikan. Ini guru-guru juga penting. Orientasi pendidikan itu ada 3 di pondok ini. 1, keislaman. 2, keilmuan. 3, kemasyarakatan. Orientasi pendidikan di Pondok Modern Tazaka adalah keislaman, keilmuan, kemasyarakatan. Apa? Keislaman, keilmuan, kemasyarakatan. Apa yang dimaksud dengan keislaman? Yang dimaksud dengan keislaman adalah seluruh kehidupan pesantren dijiwai oleh akidah, syariat, dan nilai-nilai Islam. Jangan sampai pesantren ya, tapi yang menjiwai kehidupannya bukan akidah Islam, bukan syariat Islam, bukan nilai-nilai Islam. Lah mau apa? Kehidupanmu semua ini di dalam konteks pendidikan dan pengajaran ini harus dijiwai oleh akidah Islam. Tidak boleh keluar dari pakem akidah Islam, tauhid. Tidak boleh keluar dari pakem syariat Islam. Ya, mau syariat apa lagi? Dan tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islam. Jelas? Itu yang dimaksud dengan keislaman. Apalagi menjadi garda terdepan dalam menegakkan nilai-nilai dan kehidupan Islami. Jadi kamu semua, kita yang di pesantren ini, anak-anak santri, semuanya itu harus berani menjadi garda terdepan di dalam menegakkan nilai-nilai dan kehidupan Islami. Kalau bukan kamu yang menegakkan nilai-nilai Islami, kehidupan Islami, kalau bukan santri yang menggerakkan itu di masyarakat, lalu siapa mau berharap pada siapa? Ishhadu bi anna muslimin. Nih, gue muslim, tak tunjukkan jadi diriku sebagai muslim. Ah, begitu. Apalagi yang dimaksud dengan keislaman? Menjadi tempat ibadah dan medan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillahnya kita apa? Yang mendidik generasi umat ini. Jihad fisabilillahnya pesantren apa? Menyiapkan khairul umat. Jihad fisabilillahnya di pondok ini apa? Menyiapkan kader-kader pemimpin umat di masa depan. Itu jihad fisabilillahnya pondok, jihad fisabilillahnya pesantren. Jelas? Keilmuan. Yang kedua, orientasinya keilmuan. Apa yang dimaksud keilmuan? Pondok sebagai tempat tholabul ilmi lillah. Jadi mencari ilmu itu lillah, jangan karena ijazah. Gampang, ijazah di tempat lain banyak. Jangan sekedar mencari gelar, gampang, di tempat lain juga banyak. Prestis di tempat lain juga bisa. Tapi yang dimaksud dengan keilmuan itu adalah kamu semua di sini pondok itu orientasinya harus menuntut ilmu lillah. Jelas? Pokoknya belajar lillah, belajar lillah. Dididik, diajar, dibina, diasuh lillah, dibimbing lillah. Yang ngajar, yang bimbing, yang ngasuh, yang mendidik juga lillah. Semuanya lillah. Yang berjuang lillah. Mafhum? Mencetak generasi mutafaqih fiddin. Itu
Itu yang dimaksud dengan orientasi keilmuan. Jangan sampai santri ghairu mutafaqih, ditanya kaidah usul fikih la dharara wala dhirar, enggak tahu. Ditanya tentang usul fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, enggak tahu. Ditanya tentang kenapa hadis ini sahih, kenapa ini maudhu, kenapa ini marfu, kenapa ini hasan, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, kok enggak tahu? Lah berarti bukan mutafaqih fiddin. Ditanya ini yang mudhaf ilaih yang mana, yang na'at man'ut yang mana, ini mubtada dan khobar itu apa maksudnya? Ini jumlah mufidah itu yang bagaimana? Lo kok nggak tahu? Ya nggak bisa. Harus mutafaqih fiddin. Yang berikutnya keilmuan. Tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Di pondok ini semua ilmu sama. Tidak ada. Tidak ada di pondok ini ilmu agama di pondok 60%, umum 40%, atau umum 60%, agama 40%, atau 70-30, atau 30-70, atau 50-50. Tidak ada itu. Kalau ada yang tanya bagaimana pengajaran ilmu-ilmu di pondok modern Tazaka, jawab 100% ilmu agama, 100% ilmu umum. Jelas? Kenapa? Satu, karena dalam pandangan kita tidak ada dikotomi. Kamu belajar matematika, belajar ilmu agama. Kamu belajar biologi, belajar ilmu agama. Belajar fisika, kimia, MIPA, belajar ilmu agama. Belajar sosiologi, ya belajar ilmu agama. Sebaliknya, belajar ilmu tafsir itu hakikatnya belajar ilmu umum, karena tafsir itu harus melihat konteks. Tidak bisa tidak. Yang kedua, yang dimaksud 100% umum agama apa? Karena pelajaran agama diajarkan semuanya, nggak ada yang dikurangi dong. Usul fikihnya ajarkan semua, fikihnya diajarkan semua, nahwu sharafnya diajarkan semua, tafsir wa ulumul Quran diajarkan semua, hadis wa ulumul hadis, mustalah hadis diajarkan semua. Apalagi? Balaghah, ma'ani, badi diajarkan semuanya. Semua ilmu-ilmu yang katanya ilmu agama diajarkan semua, nggak ada yang dikurangi. Ilmu-ilmu umum diajarkan semua. Belajar fisika nggak kamu? Belajar. Belajar kimia enggak? Belajar. Belajar matematika enggak? Belajar. Apalagi? Sosiologi belajar enggak? Belajar. Psikologi belajar enggak? Belajar. Apalagi? Tata negara belajar nggak? Sejarah belajar nggak? Kewarganegaraan belajar nggak? Pancasila belajar nggak? Belajar. Geografi belajar nggak? Belajar. Ilmu umum diajarkan semua, nggak ada yang dikurangi. Ilmu agama diajarkan semua, nggak ada yang dikurangi. Oh, kalau gitu belajar di pondok berarti berat ya? Iya kan? Iya, berat. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang hebat, calon pemimpin masa depan. Gak ada itu istilah 30-70, 70-30, 60-40, 40-60, atau 50-50, gak ada. 100-100. Lalu orientasi yang ketiga, kemasyarakatan. Apa yang dimaksud dengan kemasyarakatan? Pondok ini merupakan laboratorium kehidupan. Kamu itu didesain seolah-olah hidup seperti di masyarakat. Di kamar ya hidup bersama, makan bersama, mandi bersama,
ibadah bersama, apalagi olahraga bersama, belajar bersama, memecahkan masalah bersama, membuat karya bersama. Itu laboratorium kehidupan. Menyiapkan kader mungzirul kaum, menyiapkan warga negara yang baik. Itu semua adalah orientasi kemasyarakatan. Maka, nih contoh, di pondok ini imam sholat rawatib, imam sholat 5 waktu sehari-hari bukan Pak Kiai, tetapi santri senior, santri kelas 6. Untuk apa? Karena itu laboratoriumnya masyarakat. Jadi mimbar khutbah di pondok ini dan mihrab untuk imam di pondok ini itu menjadi miniaturmu, menjadi laboratoriummu, menjadi panggungmu untuk belajar supaya kamu menjadi cakap di masyarakat kelak. Jadi ojo sing pinter Pak Kiainya tambah pinter. Gitu? Sebetulnya yang berhak ngimami sholat 5 waktu di sini saya. Kalau enggak Pak Kiai Anizar atau Pak Kiai Bisri atau Pak Kiai Oyong diwakilkan. Iya toh? Tapi kalau kami terus 5 waktu, subuh saya, duhurnya Pak Kiai Anizar, asar Pak Kiai Anizar, maghrib Pak Kiai Anizar, isya Pak Kiai Bisri, nanti Pak Kiai Bisri, Pak Kiai Oyong. Ya kamu enggak punya kesempatan untuk belajar menjadi imam. Padahal kalian semua akan menjadi pemimpin di masyarakat, pemimpin yang bisa ngimami, pemimpin yang bisa khutbah. Jelas? Ya. Termasuk apa? Wah, hari ini subuhnya pakai kunut. Nah, kebetulan yang imami memang backgroundnya dulunya pakai kunut. Besoknya subuhnya nggak pakai kunut. Loh kenapa? Lah karena dulu backgroundnya yang imami itu nggak pakai kunut, ganti-ganti. Nggak ada yang protes tuh makmumnya. Ada nggak yang protes? Nggak ada. Yang protes berarti belum belajar fikih kelas 5. Maka imam itu harus kelas 6. Kenapa? Imam itu harus tahu dulu, belajar dulu fikih muqarrir, belajar dulu usul fikih supaya dia paham. Kalau nggak belajar fikih, nggak belajar usul fikih, nggak belajar hadis, nggak belajar tafsir, wah ribut. Ya, ini ayatnya ini. Coba hafalkan bareng-bareng ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Ini orientasi pendidikan kita. Ayat ini menjadi ayat orientasi pendidikan. Ayat ini itu ada 3 tadi, ada keislaman, ada keilmuan, ada kemasyarakatan. Mana keislamannya? Wa ma kanal mu'minun. Al-mu'min itu mencerminkan keislaman. Ini mukmin semua enggak? Atau ada yang kafir? Mukmin semua, alhamdulillah. Iya toh? Waliyatafaqahu fiddin. Apa? Belajar, memperdalam ilmu agama. Tapi jangan sampai liyatafaqahu fiddin aja, itu koma. Buat apa liyatafaqahu fiddin kalau tidak liyunziru qaumahum? Liyunziru qaumahum itu kemasyarakatan. Jelas? Jadi jangan sampai Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu belum, itu masih koma. Buat apa qurrata a'yun saja? Belum sempurna. Waj'alna lil muttaqina imama, baru sempurna. Sudah good looking jadi pemimpin lagi, gitu?
Dan nek good luck tak nggo apa? Oh, cakep, ganteng, terus mau ngapain? Yang keren itu good looking, cakep, ganteng, hafal Quran, soleh, penggerak, pemberdaya umat, jadi pemimpin masa depan. Wow, keren, good looking. Good looking maksiat. Apa lagi? Good looking narkoba. Apa lagi? Good looking kriminal. Buat apa? Qurrata ayun saja. Tidak bisa. Waj'alna lil muttaqina imama. Buat apa liyatafaqahu fiddin? Kamu semua menjadi liyatafaqahu itu buat apa? Kalau tidak liyungziru qaumahum.